Assalamualaikum teman-teman SD 2 Triarga. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, bertemu lagi dengan Bu Fani yang pastinya di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, kemarin beberapa minggu lalu kita sudah belajar bagaimana budaya menyambut tamu di beberapa daerah, khususnya di Sumatera Barat. Kemudian juga kita sudah belajar kesenian tradisional. Nah, selanjutnya pada hari ini Bu Fani ingin sharing pelajaran selanjutnya, yaitu di ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yaitu dengan tema manusia dalam memanfaatkan hewan. Mungkin beberapa hari lalu kita setiap morning talk sudah disinggung ya, sudah dibahas bagaimana kita menyayangi lingkungan kita, menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan. Nah, selain kita merawat dan menjaga hewan dan tumbuhan tersebut, kita boleh loh memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Jadi boleh kita pakai, boleh kita gunakan, boleh kita manfaatkan. Karena kenapa? Ya, manusia itu memang sangat membutuhkan hewan dan tumbuhan dalam memenuhi kebutuhannya untuk makan dan untuk lain-lainnya. Nah, seperti halnya dalam hadis dan Al-Quran gitu ya teman-teman, bahwa Allah telah menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini itu semata-mata tidak sia-sia, pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya gitu. Nah, teman-teman, di sini Bu Fani ingin menjelaskan beberapa manfaat hewan bagi manusia. Nah, yang pertama itu manusia biasanya manfaatkan hewan sebagai sumber makanannya. Kalau di sini Bu Fani memberikan contoh, ada paha ayam ya, ayam goreng. Siapa di sini yang suka ayam goreng? Wah, kayaknya hampir semuanya suka ya, termasuk Bu Fani. Nah, berarti di sini manusia memanfaatkan daging ayam sebagai salah satu sumber makanannya. Nah, kemudian juga ada contoh-contoh lain, misalkan contohnya tadi ya, seperti contohnya di video di slide sebelumnya. Di situ ada rendang ya teman-teman ya, melihat rendangnya tadi. Nah, berarti di situ manusia memanfaatkan daging sapi untuk dibuat rendang dan kemudian disantap sebagai makanannya. Nah, selanjutnya manusia juga manfaatkan hewan sebagai alat transportasi. Nah, seperti contohnya di sini pasti teman-teman pernah dong yang melihat delman ya, di mana kuda dimanfaatkan tenaganya untuk menarik gerobaknya gitu ya. Atau mungkin teman-teman jika pulang kampung ada yang melihat kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah gitu ya, jadi tanah di sawah. Nah, itu biar agar lebih gembur seperti itu. Nah, kemudian apalagi biasanya manusia memanfaatkan hewan sebagai pelengkap kebutuhannya, seperti contohnya di sini ada kok, di sini ada bola badminton. Di sini siapa yang suka main badminton atau bulu tangkis? Nah, teman-teman ada yang pernah melihat ya koknya ya. Nah, kok ini ada bulu-bulunya ya. Nah, bulunya itu terbuat dari bulu angsa gitu teman-teman. Jadi manusia manfaatkan bulu angsa untuk dijadikan kok badminton. Atau seperti contohnya di sini teman-teman ada yang punya jaket kulit. Nah, di situ juga manusia manfaatkan kulit hewan yang nantinya dijadikan salah satu bahan baku pembuatan jaket kulit. Kemudian juga di sini ada contohnya apalagi ya teman-teman? Contohnya di sini ada ulat sutra. Nah, ulat sutra ini menghasilkan seperti kayak kapas gitu ya, sutra yang kemudian sama manusia diolah menjadi benang sutra namanya. Dan kemudian sebagai salah satu bahan pembuatan baju, kain, dan lain sebagainya yang terbuat dari sutra. Jadi bahannya jadi halus sekali. Seperti itu, dan pelengkap lainnya. Kemudian, nah teman-teman, di sini ada gambar apa ya?
Kita kenal ya, ini gambar sapi. Nah, Bu Fani ingin bertanya nih kepada teman-teman. Dari seekor sapi ini apa saja ya yang bisa kita manfaatkan? Coba kita lihat dari apanya lagi nih, mulai dari luar ya, dari kulitnya. Apakah bisa dimanfaatkan? Iya, teman-teman. Kita bisa manfaatkan dari seekor sapi itu, bisa kita manfaatkan dagingnya tadi ya untuk membuat rendang, kemudian semur dan olahan daging lainnya. Atau mungkin bakso, sosis. Nah, itu ada campuran daging sapi di dalamnya. Kemudian apalagi sih teman-teman dari seekor sapi ini yang bisa kita manfaatkan, yaitu kulitnya. Ada yang bisa dijadikan beduk masjid, kemudian dari kulitnya tersebut ada yang juga dimanfaatkan sebagai salah satu olahan kerupuk, seperti itu ya, kikil namanya, kayak gitu. Nah, kemudian juga dari sapi tersebut dapat dimanfaatkan salah satunya susu ya teman-teman ya. Kemudian juga tadi selain susunya yang bisa kita ambil, kemudian juga tenaganya ya, tadi teman-teman ini bisa dilihat di foto bagaimana petani menggunakan sapi sebagai alat untuk membajak sawahnya. Nah, kemudian di sini juga ada foto apa ya, di sini ya ada foto sosis, foto keju, foto yogurt ya. Nah, itu adalah salah satu olahan lainnya yang dapat dihasilkan dari satu ekor sapi. Seperti contohnya sosis, itu adalah makanan ya, dengan campurannya itu ada daging sapinya ya, sosis sapi. Kemudian ada keju, yogurt, di mana bahan utamanya itu adalah terbuat dari susu sapi. Seperti itu teman-teman. Nah, dari sini dari makanan-makanan ini ada yang teman-teman suka nggak nih? Sepertinya sosis dan yogurt sangat menggoda teman-teman ya. Nah, sini ada catatan nih. Eits, meskipun kita boleh memanfaatkan hewan, tetapi kita harus tetap menjaga dan merawat hewan-hewan tersebut ya. Nah, tidak boleh kita manfaatkan hewan tersebut secara berlebihan. Contohnya, misalkan tenaga kuda untuk menarik gerobak gitu ya, menarik delman tersebut. Jangan sampai kita secara berlebihan, jangan sampai kuda tersebut capek, tidak kita beri minum, tidak beri makan sehingga dia lelah. Seperti itu. Itu sama aja kita menyakiti hewan tersebut ya, kita zolim. Teman-teman ingin memakan ayam. Nah, ayamnya itu kalian potong sendiri. Nah, memotongnya itu dengan pisau yang tumpul. Nah, itu juga sama saja menyakiti hewan ya teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu dia. Nah, terakhir sebelum Bu Fani tutup, Bu Fani punya challenge nih, punya tantangan untuk teman-teman semua. Di sini teman-teman sudah melihat ada seekor ayam. Nah, kalau tadi Bu Fani mencontohkan dari satu ekor sapi dapat diambil apa aja yang apa saja bisa kita manfaatkan. Nah, kalau satu ekor ayam ini apa saja ya yang dapat kita manfaatkan? Seperti misalkan contohnya Bu Fani kasih tahu satu deh. Misalkan contohnya telur. Jadi dari satu ekor ayam bisa dimanfaatkan telurnya untuk dimakan. Nah, seperti itu ya. Terus apalagi nih yang bisa dimanfaatkan dari seekor ayam? Nah, teman-teman boleh dijawab tantangan dari Bu Fani di tulis tangan ya, teman-teman, di buku tulis jilid 2 kalian. Terima kasih teman-teman. Nah, jika ada yang masih dibingungkan, boleh ditanyakan ke Bu Fani ya. Bu Fani cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.